Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'du. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh pagi ini kajian rutin kita adalah mengenai tafsir Al-Quran, di mana dengan mempelajari Al-Quran maka kita diharapkan menjadi orang yang muttaqin, ya, orang yang bertakwa, ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya. Dzalikal kitab yang agung ini yaitu Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian Al-Quran juga menjamin kebahagiaan, ya. Dalam surat Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad supaya kamu celaka, ya. Itu hitopnya kepada Rasulullah SAW, tapi termasuk kepada umatnya, bahwa Al-Quran ini diturunkan bukan untuk membuat kita celaka, tapi untuk membuat kita bahagia, ya. Itu kaidah dalam ilmu tafsir. Jika ada peniadaan atau negasi yang menunjukkan pujian, maka harus ditetapkan yang sebaliknya, ya. Yang tadi disebutkan dzalikal kitabul la raiba fihi, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, berarti harus ditetapkan kepastian, keyakinan. Jadi Al-Quran ini isinya semuanya keyakinan, kepastian, tidak ada keraguan sedikit pun. Kemudian ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, tidaklah kami turunkan Al-Quran supaya kamu celaka, berarti harus ditetapkan Al-Quran ini turun supaya kamu bahagia. Nah, begitu dalam mempelajari tafsir harus mengerti mantuk dan mafhumnya, yang tersurat dan tersiratnya. Mantuk artinya yang tersuratnya, tapi yang tersiratnya apa dari yang tersurat itu? Makanya orang-orang yang sombong kemarin yang ngomong misalnya sholat 5 waktu nggak ada dalam Al-Quran, itu mah orang yang ngaku pintar padahal bodoh, ya. Kalau dalam Al-Quran orang yang begitu teh orang munafik disebutnya, ya. Atau mengatakan mana ada haram selamat Natal dalam Quran, saya kasih 50 juta kalau ada. Itu orang ngaku pintar padahal bodoh itu. Di dalam Al-Quran orang yang ngaku pintar padahal bodoh itu disebut orang munafik, ya. Surat kedua ayat 13 dan 14, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakil la ya'lamun. Ya, silakan Pak Sigit terjemahnya. 13-14 ya. Ya, 13-14. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Ya, jadi mereka lah yang bodoh, ya. Itu sekarang terjemahnya dihaluskan. Terjemahnya jadi kurang akal, udah bodoh aja gitu. Nah, dalam ayat lain Allah telah menjamin 4 hal yang diselamatkan dari seseorang, keburukan yang ditiadakan dari seseorang jika dia mengikuti Al-Quran. Berarti
dia akan mendapatkan 4 kebaikan yang sebaliknya. Tadi sudah jelas ya kaidahnya. Kalau yang tersuratnya menyatakan negasi, menyatakan penafian, kita harus menetapkan yang sebaliknya. Nah, karena ini merupakan pujian, merupakan pernyataan yang menunjukkan kebaikan, ya. Yang ditiadakan itu adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut dan tidak bersedih. Kalau tidak takut berarti apa? Aman, ya. Tidak sedih berarti senang. Nah gitu. Siapa yang mengikuti Al-Quran dia tidak akan merasa takut dan tidak akan sedih. Kapan itu? Ya terutama nanti di surga, ya. Kalau di dunia mah kita tetap keimanan kita naik turun kan. Ada datang takut, ada sedih. Tapi ketika kita yakin dengan berita dari Al-Quran, kita bisa menekannya, kita bisa menguranginya dibanding dengan orang yang tidak beriman, ya. Jadi kalau terus-terus kita paranoid dengan isu pandemi ini, berarti iman kita lemah, ya. Karena orang yang beriman mah tidak takut dan tidak sedih, sebab dia berpedoman pada ayat-ayat Allah, begitu, ya. Yang berikutnya, la yadillu wa la yashqa. Dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka, ya. Tidak sesat artinya akan berada dalam petunjuk, selalu mendapat jalan keluar, selalu dibimbing untuk menyikapi takdir dengan benar. Nah, itu artinya tidak sesat. Yang disebut SSI, ya. Syukur, sabar, istighfar. Nah, itu menyikapi takdir dengan benar, ya, begitu. Wala yashqa, tidak akan celaka, artinya dia akan diampuni dosanya, dia akan selamat dari siksa neraka. Itu yang paling utama. Juga di dunia juga diberi jalan untuk mendapatkan keselamatan tadi, ya. Surat kedua ayat 38 dan surat ke 20 ayat 123, ya. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau dalam ayat yang dalam surat Tohanya, famanit taba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Ya, itu 4 hal yang dinafikan, yang ditiadakan, yang dinegasikan dari orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dalam hal ini, ya. Tidak akan takut, tidak akan sedih, tidak akan sesat, dan tidak akan celaka. Berarti dia dijamin aman, dijamin senang, dijamin lurus, dan dijamin bahagia, ya. Tapi puncaknya nanti di akhirat. Jangan mempertanyakan di dunia. Misalnya ada orang mengatakan, kan Ustadz mah bertakwa, kenapa Ustadz juga ada yang meninggal karena COVID, ya? Kenapa Ustadz juga ada yang sakit? Kenapa Ustadz juga? Dan bukan dunia ukurannya kalau untuk akidah mah, ya. Ukurannya nanti di akhirat. Tapi kita harus yakin sejak di dunia. Bahkan susahnya orang beriman di dunia itu tetap jadi kebaikan karena keimanannya. Sementara senangnya orang kafir tetap jadi keburukan, menambah dia jadi durhaka, kan begitu, ya. Itu yang harus kita yakini, ya. Silakan Pak Sigit, surat kedua ayat 38. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Ya, dan Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ya, jadi di situ dijamin tidak takut, tidak sedih, tidak sesat, tidak celaka, ya. Siapa yang mengikuti petunjuk Allah, ketika Adam diturunkan dari surga ke bumi, ketika iblis diusir, ya, asalnya dia bisa naik ke langit ibadah, sekarang diturunkan lagi ke bumi, ya. Maka bangsa manusia yaitu Adam dan keturunannya, juga bangsa jin yaitu iblis dan teman-temannya, diberitahu bahwa siapa yang mengikuti petunjukku, ya, dia tidak akan takut dan tidak akan bersedih hati. Tetapi
Iblis sendiri sudah bermutasi ya. Kayak virus. Iblis mah sudah tidak mungkin beriman. Begitu juga keturunannya. Nah, tapi kalau jin yang lain, karena di sini juga ada jin, bapak-bapak kan nggak lihat jin yang di sini kan? Ya, saya juga sama nggak lihat gitu. Tapi maksudnya jin yang bukan keturunan iblis itu masih punya peluang untuk mendapatkan 4 jaminan tadi: tidak takut, tidak sedih, tidak sesat, dan tidak celaka. Asal mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah. Bagaimana caranya? Ya harus ngikutin Nabi dan Rasul dari kalangan manusia untuk sekarang mah. Jadi jin mah ngajina kudu ka ustad manusia. Karena mereka tidak bisa dilihat oleh kita, tapi mereka melihat kita kan gitu ya. Nah, jadi iblis dan keturunannya dijamin tidak akan bisa beriman. Itu surat ke-18 ayat 50. Tapi kalau jin yang lain itu masih ada peluang untuk beriman ya. Surat 18 ayat 50 yaitu menerangkan bahwa iblis yang tidak mau sujud ketika para malaikat disuruh bersujud, dan iblis pun sedang beribadah bersama para malaikat. Iblisnya tidak mau sujud bukan berarti iblis itu bagian dari malaikat sebagaimana anggapan orang-orang Nasrani atau anggapan orang-orang Islam yang salah paham ya, yang gagal paham, menganggap iblis kan dulu disuruh sujud bersama malaikat, berarti iblis itu dulunya malaikat juga. Salah itu ya. Ada ayatnya dalam Al-Quran mah ya. Surat 18 ayat 50 ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Ya, jadi di sini disebutkan afatat takhidunahu wa dzurriyyatahu auliya min duni. Apakah kamu akan mengikuti iblis dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Wahum lakum adu, padahal mereka itu musuh bagimu. Jadi iblis dan keturunannya selalu jadi musuh bagi manusia. Tapi kalau jin yang beriman mah enggak kan gitu. Makanya iblis itu bukan nenek moyangnya jin, tetapi asalnya bangsa jin lalu sudah bermutasi menjadi jin yang paling terlaknat bersama keturunannya kan gitu ya. Bermutasinya di situ ya. Sudah tidak ada peluang lagi buat dia untuk bisa beriman. Makanya yang dilakukan adalah sebanyak-banyaknya menggoda manusia dan jin juga ya, untuk menemaninya di neraka. Itu yang dilakukan iblis dan keturunannya kan gitu ya. Nah, oleh karena itu petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah ini harus kita pahami dengan benar ya. Jangan sampai tadi gagal paham ya. Apa yang kita pahami dari Quran dan Sunnah kita yakini, kemudian kita jadikan way of life, jalan hidup, itulah yang akan membawa kita ke surga ya, karena itulah jalan yang lurus. As-siratul mustaqim huwa ma'rifatul haqqi wal amalu bihi. Jalan yang lurus itu adalah mengenali kebenaran dan mengamalkannya. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah wahyu ilahi, Al-Quran dan As-Sunnah. Kita kenal, kita faham, lalu kita terapkan dengan benar. Itulah baru kita berada dalam siratal mustaqim ya. Kebenaran itu dari Allah ya, surat 2 ayat 147 ya. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin ya. Ini sengaja saya ulang-ulang ya pembahasan mengenai dasar-dasar berakidah dengan benar, supaya nanti tidak ada hal-hal yang aneh-aneh kayak tadi ya, menganggap sholat 5 waktu nggak ada dalam Quran tadi kan gitu. Padahal itu sudah jadi keyakinan orang beriman sejak dahulu. Nah, orang-orang yang tidak mau mengikuti keyakinan orang beriman itu disebut orang-orang bodoh tadi kan gitu, walaupun ngaku pintar kan gitu. Silakan surat 2 ayat 147, kebenaran itu dari Allah. Kebenaran itu dari Tuhanmu.
maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Nah, yang dari Allah itu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah harus dipahami dengan benar, baik yang tersurat maupun yang tersiratnya. Memahami yang tersurat harus didahulukan dari yang tersirat, ya. Yang tersirat itu dibutuhkan, ya, ketika ada qorinahnya, ketika ada alasannya mengapa maknanya ada kandungan makna seperti itu. Tapi yang tersurat harus didahulukan daripada yang tersirat, ya. Jangan sampai malah menolak yang tersurat hanya karena menganggap yang tersirat harusnya tidak begitu. Contoh nanti ada di sini, ya. Nanti saya akan singgung di sini dalam ayat yang akan dibahas, ya. Baik. Rasulullah SAW juga bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, jadi kenapa kita belajar tafsir? Karena kita ingin jadi umat Nabi Muhammad SAW yang terbaik, ya. Padahal seluruh umat Nabi itu adalah manusia pilihan. Ini yang sudah saya sampaikan. Manusia pilihan itu adalah yang mewarisi Al-Quran, mewarisi pemahaman dari Al-Quran dalam kehidupannya. Makin dalam, makin banyak yang dia pahami dan dia amalkan, makin baik dia, makin terpilih dia, ya. Itu surat 35 ayat 31 dan 32, ya, surat Fatir ayat 31 dan 32, bahwa ketika kita mewarisi Al-Quran, kita itu adalah orang-orang pilihan. Dan bukan ngaku-ngaku, ini mah kata Allah, gitu. Ya, silakan. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sungguh Allah benar-benar maha mengetahui, maha melihat keadaan hamba-hambanya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Ya, jadi kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Jadi kata siapa kita terpilih? Kata Allah sendiri. Karena kita mewarisi Al-Quran. Cuma derajat keterpilihan itu pun ada 3 tingkat. Yang pertama, dolimun li nafsi, sudah tahu dan mengakui kebenaran Al-Quran, tapi dia mendolimi diri sendiri dengan banyak mengabaikan perintah atau banyak jatuh kepada larangan, walaupun pokok keimanannya masih ada. Dia tidak kafir, tapi dia lemah iman, ya, sehingga sering jatuh kepada maksiat dan lalai terhadap kewajiban. Itu dolimun li nafsi. Yang kedua adalah muktasid. Kalau muktasid itu dia mementingkan yang utama saja. Yang penting man wajib-wajibnya wungkul. Yang sunatnya kurang diperhatikan, ya. Padahal sunat itu melengkapi yang wajib, menyempurnakan yang wajib. Anu penting ninggalkan nu haram-haramnya wungkul. Anu makruh nu subhat mah labrak we, gitu, ya. Termasuk kita yang belum bisa meninggalkan siwak Fir'aun, ya. Siwak Fir'aun teh ududnya, gitu. Kan ieu mah aya nu berpendapat haram, aya nu berpendapat makruh. Ya kalau kita ingin menjaga diri mah yang haram ditinggalkan, yang makruh juga harusnya dijauhi, gitu. Supaya tidak hanya sampai muktasid, hanya sampai meninggalkan haram-haram mungkul, gitu kan. Kemudian sabiqum bil khairati biidznillah, orang yang selalu terdahulu dalam kebaikan dengan izin Allah. Maka dia lengkap, ya, melakukan yang wajib, menyempurnakannya dengan yang sunat, meninggalkan yang haram, juga menjaga diri dari yang makruh, syubhat, bahkan yang halal pun kalau membuat dia lalai dia tinggalkan. Orang-orang yang zuhud, orang-orang yang waro, ya. Itulah sabiqum bil khairat. Tapi sambil berbuat kebaikan, dia pun terus merasa takut kepada Allah. Dia terus ingat hari kiamat, ingat perhitungan di sisi Allah. Jadi selalu ingat Allah, selalu ingat akhirat. Itulah sabiqum bil khairat. Tapi ingat Allah dengan ingat akhiratnya itu dengan cara yang benar, yaitu karena dia paham Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Ingatnya itu dengan cara yang benar karena dia mengerti Quran dan Sunnah. Makanya tadi disebut sabiqum bil khairat, disebut khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, karena dia berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil
ulama. Yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu, ilmu tentang Allah, ilmu tentang akhirat, ilmu tentang hukum-hukum Allah yang harus dia laksanakan, dan dia terus merasa takut walaupun sudah melaksanakan kebenaran, ya. Itu di surat Fatir juga, surat 35 ayat 27 dan 28. Kemudian surat ke-23 ayat 60 dan 61, bahwa orang yang mempelajari Al-Quran dengan benar, dia akan melakukan kebaikan sambil terus merasa takut kepada Allah, karena dia mengenal Allah dan mengingat pengadilan di hadapan Allah dengan benar, dengan ilmu yang benar, ya. Silakan Pak Sigit. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ya, jadi ulama adalah yang mengerti Al-Quran, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ad-dzikru adalah nama lain dari Al-Quran, kan begitu, ya. Kemudian surat 23 surat Al-Mu'minun ayat 60 dan 61, orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan terdahulu dalam kebaikan adalah melakukan kebaikan itu sendiri sambil terus merasa takut kepada Allah, ya. Silakan. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan atau sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Ya, jadi itu ya, orang yang terdahulu dan segera dalam kebaikan itu melakukan kebaikan sambil merasa takut. Itu makanya muncul kaidah, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, al-mu'minu yajma'u bainal ihsani wal khaufi wal munafiqu yajma'u bainal isaati wal amni. Orang yang beriman itu menyatukan perbuatan baiknya dengan rasa takut di hatinya, sedangkan orang munafik menyatukan perbuatan salahnya dengan rasa aman di hatinya, ya. Melakukan bidah-bidah tapi merasa hebat, bahkan nuding-nuding ke orang lain yang tidak mengikutinya, eta mah teu cinta Rasul cenah, eta mah teu menghargai ulama. Ulama yang mana? Ulama yang harus diikuti adalah ulama yang takut kepada Allah, ya. Bukan ulama yang terombang-ambing oleh gelombang dunia yang seperti buih, ya, gitu, ya. Jadi ulama yang benar-benar diakui oleh Allah nanti adalah yang takut kepada Allah, bukan yang disebut oleh orang sebagai ulama, ya, gitu, ya. Makanya setiap kita harus jadi ulama karena kita wajib takut kepada Allah. Hanya ulamanya tidak perlu disebut orang lain. Yang penting Allah mengakui, yaitu kita takut kepada Allah, ya. Itu dari guru saya, ya, Ustadz Dedeng, ya. Dia mengajak berpikir gini, cek Al-Quran inama yahsyallaha min ibadil ulama, hanusieun ka Allah teh diantawis hamba-hambana teh ngan wungkul jalminu boga ilmu, para ulama. Cik hadirin, wajib teu urang sieun ka Allah? Jawabannya apa? Wajib kita untuk takut kepada Allah. Tapi saur Allah anu sieun teh ngan wungkul anu boga ilmu, para ulama, berarti orang teh wajib jadi ulama. Kita sejak itu saya waktu itu masih SMP, ya, saya dengar sejak itu, aduh saya bener harus ngerti gitu kan, harus ngerti pengajarannya gitu kan. Wajib cek anjeunna teh jadi ulama teh, karena apa? Nusieun ka Allah mah anu gaduh ilmu, ulama gitu. Tapi tidak usah disebut orang lain. Yang penting Allah tahu bahwa kita takut kepadanya, maka kita sudah termasuk ulama di sisi Allah gitu, ya. Kene batur nganggap ulamana anu malah anu teu sieun ka Allah acan, malah ngabenerkeun naon toleransi yang salah kaprah misalnya, kan sekarang begitu kan. Nu ngaku ulama teh.
Baik, kita lanjutkan dulu pembahasan kita surat Ali Imran mulai ayat 5 sampai ayat 7 ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita tuntaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Silakan Pak Sigit terjemahnya. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Ya, orang yang berakal itu artinya orang yang bertakwa ya. Orang yang benar-benar pintar di sisi Allah karena dia memilih jalan keselamatan. Jadi pintar teh naon sih? Pintar teh lamun teu asup neraka eta pintar. Setuju tidak? Ini bisa ngerti enggak? Pintar menurut Al-Quran itu bukan yang kaya, ya, bukan yang gelarnya berderet sampai nggak masuk di kartu nama, ya, bukan yang jabatannya bisa menekan orang seenaknya, bukan itu. Orang pintar itu orang yang tidak masuk neraka, betul tidak? Ya itu orang pintar gitu. Jadi nggak usah mengejar jabatan, nggak usah mengejar kekayaan, nggak usah mengejar gelar, ya. Kenapa? Kita jadi apapun asal teu asup neraka eta pinter gitu. Ya. Baik, di sini dijelaskan innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi sesuatu apapun di langit maupun di bumi. Di dalam langit, di atas langit yang paling jauh, di dalam bumi yang paling dalam, itu semua diketahui oleh Allah, ya, termasuk isi hati kita, ya. Nah, selanjutnya di sini kata Syekh Asa di wa hadza fihi taqriru ihatati ilmihi bil ma'lumati kulliha. Ini merupakan penetapan bahwa ilmu Allah meliputi segala pengetahuan, segala ilmu semuanya, tidak ada kecuali, ya. Jadi menyeluruh ilmu Allah itu mengetahui yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, termasuk yang mungkin terjadi walaupun tidak terjadi jika itu terjadi. Itu adalah masuk dalam ilmu Allah, ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ketika Nabi Khidir membunuh anak kecil, melubangi perahu, ya, membangun tembok yang terabaikan tanpa diberi upah. Itu mengatakan, kalau saya tidak melubangi perahu, nanti ada raja yang akan merampas perahu ini. Kemudian orang yang perahunya dilubangi ini dia bisa tidak punya pekerjaan lagi. Maka perahu ini, khusus perahu yang ini, ya, oleh Allah telah dipilih, diselamatkan dari dirampas oleh raja, dan dia pasti bisa membetulkan perahu yang dilubangi ini.
Kalau anak ini tidak dibunuh, dia sampai dewasa, orang tuanya akan terbawa kepada kekafiran. Tapi dengan dibunuhnya anak ini, orang tuanya mendapat anak lain yang lebih soleh gitu. Tapi Nabi Khidir dapat ilmunya dari mana? Dari Allah eta mah. Urang mah teu bisa. Urang mah teu bisa gitu ya. Kalau tembok ini nggak dibangun, nanti ada orang yang mendapatkan harta yang di bawah tembok ini, padahal itu milik 2 orang anak yatim yang bapaknya soleh. Dan ini juga ada pelajaran lain. Kesolehan orang tua membuat anaknya juga bisa terjaga, ya gitu kan. Itu penting juga. Kalau kita ingin anak kita soleh, maka kita juga harus ya berbuat baik ya. Dan kita berdoa kepada Allah dengan jujur bahwa kita ini ingin sekeluarga semua kumpul di surga, nah gitu. Harus jujur ya gitu ya. Nah, jadi ilmu Allah meliputi segala sesuatu apa yang bisa terjadi walaupun itu tidak terjadi. Salah satu dalil lain bahwa ketika ahli neraka dimasukkan ke neraka, mereka mengatakan, ya Allah kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal tidak seperti dulu, kami akan menjadi orang soleh. Lalu Allah langsung berfirman, kadzabta, kamu berdusta. Jika kamu dikembalikan juga pasti akan sampai ke sini lagi, karena sifat kamu sudah seperti itu. Ketika Allah mengatakan kalian berdusta, jika dikembalikan kalian tetap akan masuk neraka juga, apakah Allah perlu mengembalikan mereka untuk mengetahui hal itu? Tidak. Mereka kan tidak dikembalikan, tapi Allah langsung tahu. Kalau kamu dikembalikan juga sama akan kembali ke sini gitu. Jadi kamu berdusta. Jadi Allah mengetahui apa yang mungkin terjadi walaupun itu tidak terjadi ya. Itu beberapa dalil tentang menyeluruhnya ilmu Allah, mencakup hal yang sudah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, dan bisa terjadi. Ya ini memang agak dalam ya, tetapi harus sampai seperti itu. Kita yakin ilmu Allah itu betul-betul meliputi segala sesuatu. Karena ada orang yang mempertanyakan, Allah nyahoeun teu nya bareto bahwa Covid teh bakal aya tahun 2018. Ya itu pasti Allah tahu gitu ya. Ya kan? Kita aja yang sekarang heran, kaget gitu kan. Ya. Nah, selanjutnya di sini disebutkan jaliyuha wa khafiyuha, baik perkara yang terang maupun perkara yang tersembunyi, dhahiruha wa batinuha, baik yang tampak lahir maupun tersembunyi dalam batin. Wa min jumlati dalika, dan termasuk apa yang diketahui Allah adalah al-ajinnata, janin fil butunil lati la yudrikuha basarul makhlukin, yang ada dalam perut ibu yang sedang mengandung, yang tidak bisa dilihat oleh makhluk ya. Ini termasuk salah satu mukjizat ilmiah Al-Qur'an, bahwa Allah mengetahui pembentukan janin sebelum ditemukannya mikroskop ya. Jadi mikroskop itu ditemukan pada abad ke-18 ya. Sampai abad ke-17 orang beranggapan manusia itu sudah terbentuk sempurna sejak di sperma bapaknya. Jadi sperma bapak itu sudah mengandung kepala, tangan, pundak, lutut, kaki, jadi lagu ya. Kemudian masuk ke ovum ngegedean, geus gitu kan. Kemudian setelah ditemukannya mikroskop, ternyata ovum yang lebih besar. Berarti waktu di sperma mama belum terbentuk, hanya ketika masuk ovum dia langsung terbentuk jadi bayi kecil banget, ngegedean ya. Baru kemudian di abad 19 itu orang menemukan bahwa manusia terbentuk secara bertahap ya. Yang itu sudah dinyatakan Al-Qur'an di abad ke-7 ya. Abad ke-7 berarti Al-Qur'an mendahului sekitar berapa tahun? 1200 tahun ya dari penemuan ahli embriologi ya. Sudah mendahului itu ya. Bahwa manusia itu terbentuk dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian baru disempurnakan jadi manusia. Bahkan disebutkan jangka waktunya, Rasulullah SAW menyebutkan 120 hari terbentuk di perut ibu baru dia menjadi manusia sempurna. Bahkan 41 hari di perut ibu baru dia punya wajah. Bentukan wajah itu sekitar minggu ke
ya. 7 kali 6 kan 42 ya. Minggu ke-7-nya 43-nya baru mulai ada pembentukan wajah ya. Itu baru wajahnya saja. Itu disebutkan dalam hadis. Dan itu ilmu pengetahuan modern tercengang ketika kok ini sudah bisa mengatakan seperti itu. Apakah Nabi Muhammad punya mikroskop yang luar biasa? Tidak mungkin kan gitu. Itu betul-betul berita dari langit ya, berita dari Allah, dari pencipta manusia ya. Nah, jadi termasuk pengetahuan Allah tentang janin yang tidak bisa diketahui oleh mata makhluk. Wala yanaluha ilmuhum, bahkan waktu itu belum bisa diketahui oleh ilmu mereka. Wa huwa ta'ala yudabbiruha bi'al taufiq tadbirin. Allah lah yang mengaturnya dengan sehalus-halus pengaturan. Wa yuqaddiruha bikulli takdirin, dan Allah menetapkan takdir dengan segala ketentuan. Sebelum lahir 120 hari di perut ibu sudah ditetapkan ajalnya, amalnya, kemudian rizkinya, kemudian bahagia dan celakanya. Itu 4 perkara yang ditetapkan 120 hari sebelum kita lahir ya. Dan itu harus kita imani, karena itu merupakan bagian dari rukun iman, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Iman kepada takdir yang baik maupun yang terasa pahit oleh kita. Kemudian juga disebutkan di sini waladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang membentuk rupamu di dalam rahim sesuai dengan kehendak yang ia kehendaki ya. Kapan tadi pembentukan wajah? 41 hari 42 hari ya di dalam perut ibu. Itu baru pembentukan wajah saja ya, gitu. Pembentukan muka ya. Min kamilil khalqi wa naqisihi, baik penciptaannya sempurna maupun tidak sempurna ya. Dan itu merupakan hikmah di sisi Allah, nggak perlu dipertanyakan. Kenapa ada yang lahir ternyata tidak melihat, kenapa ada yang lahir ternyata tidak punya kaki, atau setelah hidup di dunia kemudian penglihatannya hilang, kakinya hilang. Itu sudah takdir Allah, nggak perlu dipertanyakan. Di situ ada ujian dan ada hikmah ya. Dan ketika diterima dengan benar, dengan keimanan, tetap mereka akan bahagia pada akhirnya di sisi Allah ya. Wa husnin wa qabihin, baik cantik maupun jelek ya, baik tampan maupun kurang tampan ya. Walaupun cantik itu bersifat relatif ya, cantik atau kasep teh bersifat relatif. Hanya sayangnya kalau jelek mah sok absolut cenah gitu. mun kasep atau geulis mah relatif memang gitu. Nah, kemudian wa dzakarin wa unsa, baik terbentuk sebagai laki-laki maupun perempuan, semuanya ada dalam ilmu Allah. La ilaha illallah al-azizul hakim, tidak ilah, tidak ada sembahan yang sebenarnya selain Dia, karena Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Tadammanat hadhil ayat takriru ilahiyatillahi wa ta'yinuha. Ayat-ayat yang disebutkan sejak ayat pertama sampai ayat ke-6 ini disebutkan tentang penetapan ilahiyatillah, bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Wa ta'ayyuniha, dan hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, tidak ada yang lain. Wa ibtali ilahiyati masiwahu, dan menafikan ya, membatalkan ketuhanan selain Allah. Jadi yang dipertuhan selain Allah itu batil ya, tidak benar, dan perilaku menyembah selain Allah itu adalah perilaku batil, perilaku yang tidak benar. Makanya tadi ketika toleransi kebablasan ya, mereka jangan disebut kafir, mereka itu hanya non muslim saja. Siapa tahu mereka juga beriman di sisi Allah. Mereka kita sebut beriman saja oleh kita, mereka tidak jadi iman. Tapi ketika kita menyebut orang kafir sebagai orang beriman, kita bisa jadi kafir. Nah itu rugi. Rugi toleransi kebablasan teh ya. Kita menyebut Yahudi dan Nasrani itu tidak kafir, kita menyebut gitu juga, tetap mereka kafir, tidak beriman. Sedangkan kita ketika menganggap orang kafir tidak kafir, bisa batal keimanan kita. Itu salah satu nawakidul Islam adalah tidak yakin terhadap kekafiran orang kafir ya, itu pembatal keislaman ya. Hati-hati ini ya.
Tidak harus syahadat lagi, harus tobat. Karena kalau yang harus syahadat lagi mah yang terang-terangan saya keluar dari Islam, nah itu baru ya. Atau yang diputuskan oleh mahkamah, kamu kafir, kamu harus syahadat lagi, kayak kemarin Ahmadiyah. Ahmadiyah ketika diumumkan bahwa Ahmadiyah itu sesat, maka orang-orang Ahmadiyah diminta untuk bersyahadat lagi gitu. Kalau sudah diputuskan oleh mahkamah, barulah dia diharuskan untuk syahadat lagi. Atau dia memang menyatakan bahwa saya keluar dari Islam ya. Tapi kalau dia karena kekeliruan pemahamannya lalu jatuh kepada salah satu pembatal keislaman, walaupun waktu itu dia tidak sadar, maka tidak dengan syahadat lagi, caranya dengan tobat. Ya kan pembatal keislaman itu diantaranya misalnya sihir ya. Kemudian mengolok-olok ajaran Islam. Kita dulu waktu kecil juga kadang-kadang teka rasa kababawa ya. Kababawa kepada omongan-omongan yang seolah-olah melecehkan ayat ya. Kan bae asup neraka ge ngarah kumpul jeung bintang film, tah ngomong gitu teh bisa kafir teh. Ya kan bintang film asup neraka gitu. Dulu kan banyak orang yang ngobrolnya kayak gitu. Itu bisa kafir, tapi karena kita tidak tahu, maka sekarang harus bertobat. Jangan melakukan hal-hal seperti itu lagi gitu ya. Nah, kemudian wa fi dimni dzalika radun ala nasara, maka dalam kandungan penetapan hanya Allah saja sebagai sembahan satu-satunya, ada bantahan yang tersirat terhadap orang Nasrani alladzina yaz'amuna ilahiyati Isa ibni Maryam alaihissalam, yang mereka menyangka bahwa Isa putra Maryam adalah bagian dari uluhiyah ya, yang harus disembah. Wa tadammanat isbati hayatihi al-kamilah. Di sini mengandung penetapan bahwa Allah hidup secara sempurna ya. Allahu la ilaha illahual hayyul qayyum wa qayyumiyatihi at-tammah, dan bahwa Allah itu maha berdiri sendiri dan mendirikan yang lain. Nah, ini perlunya kita menetapkan hanya dengan dalil, sebab kalau ditetapkan dengan logika nanti ada pembatasan. Ya, kalau kita mengatakan Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum, itu sudah cukup. Hidupnya sempurna sehingga seluruh ilmu, seluruh sifat-sifat dzatiyah itu juga sempurna, ya. Ilmu Allah, kekuasaannya, mendengar, melihat, ya, mengetahui, itu semua adalah sempurna, ya. Kemudian qayyumiyah Allah juga sempurna, ya. Bukan hanya qiyamuhu binafsihi, tapi juga qiyamuhu li ghairihi. Allah berdiri dengan sendirinya, tidak butuh yang lain, tapi yang lain semuanya butuh kepada Allah. Nah begitu ya. Kan kalau dalam nadom apa ya, nadom sifat 13 mah hanya dibatasi qiyamuhu binafsihi. Tidak ada pernyataan qiyamuhu li ghairihi. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat. Ilmu hayat sama basar, dinyanyikan wungkul gitu kan. Dan itu walaupun ada dalilnya tapi jadi membatasi bahwa ilmu Allah hanya bahwa sifat Allah hanya itu, hanya 13, hanya 20. Padahal Asmaul Husna saja ada berapa? 99 itu minimal ya. Itu yang bisa kita hafalkan 99. Nama Allah juga tidak terbatas. Hanya kalau kita menghafalkan 99 di antaranya, itu bisa menjadi jalan masuk surga. Hadis Bukhari-nya begitu ya. Bukan berarti nama Allah hanya 99 dan bukan berarti sifat Allah hanya 13 atau 20, padahal dari setiap nama Allah itu pasti ada sifat begitu. Ya. Ini mengapa kita harus berakidah dengan murni berdasarkan Quran dan Sunnah sehingga kita benar ya dalam menjalani kehidupan ini.